شهر التوبة والغفران مرحبا بك رمضان رمضان شهر الذكر والإحسان. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. As-shaimina wa shaimat rahimakumullah. Ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya syarat yang paling utama supaya diterima oleh Allah adalah ikhlas. Namun ikhlas itu bisa hilang. Ibnu Qudamah berkata di dalam kitab hasil karyanya, yaitu Minhajul Qasidin, ada 3 penyebab hilangnya rasa ikhlas ketika kita beribadah ataupun bermuamalah. Apa itu? Yang pertama, yang bisa menyebabkan hilangnya ikhlas ketika kita beribadah dan bermuamalah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sanjungan atau pujian yang kita harapkan dari manusia. Ketika kita memberikan bantuan, pertolongan, apapun bentuknya, maka kita ingin mendapatkan imbalan dari sahabat saudara yang kita tolong, yang kita bantu. Itu adalah pujian dan sanjungan untuk kita, sehingga kita menjadi baik dalam pandangan mereka. Nama kita menjadi harum, menjadi sempurna, bahkan itu harapannya. Maka sanjungan dan pujian yang diberikan oleh saudara dan sahabat kita yang telah kita bantu, yang telah kita tolong, itu bisa menghilangkan keikhlasan kita di dalam melaksanakan ibadah ataupun bermuamalah. Yang kedua, yang bisa menyebabkan hilangnya ikhlas ketika kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah tamak. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dia mencintai mal, mencintai harta, semuanya seolah-olah harus milik dia. Semua itu milik dia, tidak boleh milik orang lain. Dia harus paling kaya, dia harus paling pandai, dia harus memiliki apa yang tidak mereka miliki. Saya segala-galanya. Sifat tamak itulah yang menjadikan hilangnya rasa ikhlas ketika kita beribadah ataupun bermuamalah. Maka serakah dalam perkara harta itu tidak dibenarkan dalam syariat. Serakah dalam perkara ilmu itu dibolehkan, karena sebab ilmu itulah kita bisa mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi apabila ada sebagian orang berkata bahwa dengan banyaknya harta akan mendatangkan kebahagiaan, itu keliru. Justru sebab bahagia itulah harta dengan sendirinya akan mengalir dan akan kita dapatkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, yang bisa menghilangkan keikhlasan kita ketika beribadah dan bermuamalah adalah tidak mau dibuli oleh saudara dan sahabat kita. Tidak mau dihina. Inginnya di mata mereka itu sempurna. Kitalah yang terdepan. Egois. Punya sifat egois ketika dia beribadah ataupun bermuamalah. Kalau saya tidak jadi imam, gak sah salat jamaah. Kalau tidak ada saya di dalam salat jamaah itu, gak sah salat jamaah itu. Kalau mereka tidak mendengarkan apa yang saya sampaikan, maka tidak sah apa yang mereka lakukan. Egois. Ketika dia berkumpul pun dengan sahabat dan teman-temannya, tentunya apa yang dia sampaikan selalu ingin didengar oleh orang lain. Egoisnya muncul, seolah-olah dirinya yang paling baik dan yang terbaik di antara komunitas yang lainnya. Maka ini bisa menghilangkan rasa ikhlas ketika kita beribadah dan bermuamalah. 3 hal ini yang disampaikan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya Minhajul Qasidin. Apabila kita bisa menghindari 3 hal ini, penyebab hilangnya rasa ikhlas, maka insya Allah kita akan mewujudkan rasa ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu diperintahkan untuk ikhlas. Namun, untuk melaksanakan ikhlas itu tidak mudah seperti membalikan telapak tangan. Butuh proses yang sangat panjang. Maka ikuti saja proses-proses itu, karena ingat, syarat diterimanya ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah ikhlas dalam beribadah. Tidak mengharapkan apapun kecuali hanya mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini pun, baik siamnya di siang hari ataupun qiyamnya di malam hari, mudah-mudahan kita ikhlas, imanan wahtisaban, karena iman dan hanya mengharapkan pahala semata dari Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah siam dan qiyamnya tentunya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wa afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.